Baik, kita akan mencoba memperbaiki catatan saya tentang cara membuat Open 5GS Core Network-nya 5G. Jadi sambil ngerjain ini, selama ini saya sambil belajar juga sih, jangan khawatir. Jadi kita bikin core network yang 5G, cuman di sini saya bikin lebih sederhana. Ini catatan yang benarnya. Ini saya akan mengoperasikan dengan asumsi OS Ubuntu 22.04, kemudian Open 5G dan AMS satu mesin, interface-nya namanya INP0S3, IP-nya static 192.168.0.4, gateway-nya 192.168.0.222. Ini jaringan saya di rumah. Mobile country code-nya 999, mobile network code-nya 70. 999 itu mobile country code untuk private cellular. Jadi selulernya bukan seluler komersial atau public seperti Telkomsel dan teman-temannya. Ini private cellular. Secara hukum di Indonesia konsep ini belum masuk sih sebenarnya. Cuman di internasional sudah banyak private cellular itu dimungkinkan secara hukum. Jadi sebenarnya ini bagian dari proses untuk merombak kebijakan di Indonesia sih sebenarnya, supaya semua perusahaan bisa bikin jaringan private sendiri, private 5G sendiri. Ini terutama akan kerasa di daerah di hutan, misalnya penambangan batu bara atau apa. Mereka butuh seluler sendiri yang bukan komersial, jadi dioperasikan oleh si perusahaan, tidak komersial. Nah, itu namanya private 5G. Ini dimungkinkan sebenarnya, secara teknologi gampang banget. Oke, saya setup IP statiknya di Ubuntu 22.04 seperti ini. Jadi kita edit /etc netplan 00 apa gitu namanya, terserah. Terus kita aslinya seperti ini, DHCP 4 nya true, kemudian saya rubah supaya IP-nya fix, name servernya ke Google, kemudian defaultnya ke arah gateway saya. Oke, coba lihat di sini sudah on. If config di IP-nya 192.168.0.4. Supaya saya bisa copy paste, saya akan SSH dari sini. Oke, kita masuk. Oke, ini IP-nya 04 karena kita set secara statik. Jadi more etc netplan netplan 00. Jadi kita bikin seperti ini dengan IP address fix, kemudian gateway-nya fix, kemudian DNS-nya juga fix. Oke, sudo su. Oke, sekarang kita akan kerjakan langkah-langkah selanjutnya. Kita install aplikasi pendukung, kita apt update sama upgrade. Ini saya kerjain sambil ngeliat kalau ada yang salah. Harusnya sih nggak ada yang salah. Dia update dan upgrade. Ini baru kemarin di upgrade sama di upgrade sih, jadi harusnya nggak ada apa-apa nih. Oke. Nah, di sini yang agak berubah sama yang lama adalah mongodb.org. Ini dia mongodb.org. Sorry. Oh, masih nge-upgrade ya si sempro. Kirain nggak akan ke-upgrade apa-apa, ternyata nge-upgrade juga. Oke. Jadi ini agak berubah. Mana tadi mongodb? Ini dia. Nih. Di originalnya Open 5GS itu pakai MongoDB aja. Jadi MongoDB yang baru ini mongodb-org ini. Jadi setelah upgrade kita akan install software properties common supaya udah masuk. Itu kan naiknya cuma dikit-dikit, titik 4 dari titik 3, titik 4 dari titik 3 gitu aja sih. Ini satu dari build 1. Ini 01 build 1 ya. Ini firmware yang paling gede sih.
3.17 dari 3.16, harusnya nggak usah di-upgrade juga, nggak apa-apa sih. Soalnya itu lumayan 250 mega sendiri. 250 mega sendiri tuh. Linux firmware itu apa ya? Ini driver-driver yang proprietary yang ada di Linux sih. Jadi kan banyak kayak Ethernet atau Wi-Fi segala macam drivernya proprietary ya dari pabrik. Sama Linux dibungkus bisa dipakai. Jadi Linuxnya tetap bisa pakai hardware itu tanpa si pabrik buka source code-nya secara open source. Gitu kira-kira. Oke. Ini lagi di-upgrade. Sekarang nanti kita akan install ini, MongoDB akan cek install ulang, tapi nggak perlu, ini pasti jalan sih sampai titik ini. Terutama yang sekarang saya akan coba edit habis-habisan tuh konfigurasi sih sebenarnya, supaya ngikutin konfigurasi yang ada di atas ini tadi ya. Open5J dan MS satu mesin, masih belum berhasil, tapi udah mulai menunjukkan tanda-tanda yang baik lah. Ya 52%, lama juga ya. Linux firmware-nya yang lama nih. Kitnya sama sih, cuman Ubuntu versinya 17 sama 16 aja ya. Ya ilah ilallah. Oke, sambil nunggu saya akan buka ini 5G. Oke, mana dia? Ini rekomend di sini. Harusnya yang ini ya. Wah, ini salah nih. Saya harus masukin ini berarti. Ini udah dimasukin, ini kasih minus sama dengan. Oke, jadi mulai benar. Jadi yang rekomend yang ini, halaman page-nya. Oke, ini saya tutup aja. Kita pakai cn install yang ini di Ubuntu 2204. Ini saya akan copy software properties common-nya. Masih 52%. Oke, nggak apa-apa. Ini akan saya install nanti. Ini berarti Ubuntu 18.04 saya buang di sini karena ini toh untuk ini ya 22.04, jadi ini saya buangin. Ini buang aja. Nah, ini beda banget MongoDB, yang ini MongoD. Bedanya di situ. Oke, masuk. Sekarang install. Nah, di sininya ini kalau perlu kita restart. Jadi di sini saya akan tambahin restart. Ini jadi komponen yang dalam Open5JS itu banyak banget, dan software kecil-kecil banyak, dan masing-masing berhubungan satu sama lain sih. Gambarnya bisa dilihat di manualnya Open5JS bagaimana hubungan masing-masing software itu. Jadi Open5JS bukan satu software, tapi banyak software, dan kita perlu start dan restart sih sebenarnya. Oke, coba kita lihat ke atas. Ini kita coba lagi ya. Sorry. Oke, 96%, tinggal 4% lagi. Selesai. Kalau udah selesai kita coba restart. Cuman kita akan coba ngelihat lagi yang harus kita kerjakan selanjutnya adalah ini harus saya kasih kode bahwa yang mana yang recommended ya. Jadi
Ini recommended. Oke. Konfigurasi awal yang recommended yang ini. Kemudian install ini juga ada di dalam di atas cn install Ubuntu juga ada nih, jadi recommended. Dan yang ini juga recommended nih. Oke. Ada beberapa yang recommended buat dipakai, jadi langkahnya tuh cn dulu, terus kita konfigurasi awal dengan MCC 999 MNC 70 di sini ya. Jadi saya harus masukkan kodenya yang ini, asumsi konfigurasinya seperti ini. Ini yang di set. Oke. APN name, pool address, PCSCF address, network interface name ke NP 0S3 gitu. Jadi ini disesuaikan semua ya. Oke, ini sementara catatannya dimasukin dulu, masih ngaco-ngaco sambil nanti kita akan lakukan konfigurasi benerannya. Balik lagi. Oke, beres. Sekarang kita akan install software properties common-nya. Udah ke-install semuanya, nggak apa-apa. Sekarang kita akan install MongoDB. Jadi kita akan install GNU PG dan CURL. Kemudian kita masukin reponya MongoDB ke dalam. Oke, biar masuk. Kemudian kita masukin di file etc apt sources list MongoDB org 6 ke dalam Ubuntu 2204. Oke, udah masuk. Sekarang kita akan install MongoDB. Kemungkinan besar udah nggak perlu karena sudah diinstal. Oke, beres. Sekarang kita akan start enable sama kita lihat statusnya MongoDB. Harusnya aktif kondisinya. Nih, aktif running. Oke, jadi nggak perlu diapain lagi. MongoDB-nya oke. MongoDB selesai, kita akan lanjut ke instalasi 5G, Open 5GS. Oke, kita masukin, kemudian kita install Open 5GS. Ini kondisinya udah keinstall, jadi ini cepat aja supaya demonya cepat juga nih. Oke, masuk, nggak masalah. Sekarang kita coba. Nah, ini kita bisa restart semuanya, atau start, atau enable. Enable supaya kalau kita booting dia langsung nyala. Kalau mau gila kita restart aja, nggak apa-apa. Karena udah kondisi start ya. Ini nggak ngepek sih sebenarnya. Dua gagal. AMFD sama MM. Oke, ada dua yang gagal. Ini bahaya nih. Ini gagal, nggak boleh sampai gagal sih sebenarnya. Jadi kita harus lihat statusnya. Biasanya karena konfigurasi. Oke. Jadi sementara biarin dulu. Kita akan install web UI-nya. Ini. Oke, sampai sini kita ambil supaya web UI-nya jalan. Bentar, jangan. Web UI jangan dulu. Nggak apa-apa ya.
Oke, dia nginstall GCC, G++, dia install buat compilernya, sama Node.js dia install. Kemudian kita perlu nginstall yarn. Iya, seru dah. Sampai titik ini Open5JS nanti bisa jalan web UI-nya ya. Yang agak lama kita konfigurasi Open5JS-nya karena berubah total. Jadi catatan saya salah sebelumnya. Karena asumsinya dia akan berubah ke IP 10 sekian, ternyata enggak sih. Saya ngobrol sama Pak Yopi di Dinas Kominfo Tangsel, dia yang ngoprek juga. Pak, itu mah harus kita rubah antara IP-IP-nya. Ya udah, berarti kita pakai 127.0.0 sekian. Oke, jadi kita pakai localhost dengan 2 mesin jadi satu itu. Jadi Open5JS sama AMS jadi satu. Kita pakai 127.0.1.0 sekian buat komunikasi antar mesin sih sebenarnya. Ini karena Open5JS itu core network, AMS buat VoIP-nya itu satu mesin. Oke. Wih, ternyata web UI-nya belum diinstal. Jadi ini berarti saya install web UI. Nanti setelah web UI kita akan konfigurasi Open5JS-nya. Ini agak lama nanti Open5JS-nya, soalnya saya ngedit konfigurasinya. Terus diedit nih. Ini masih banyak error sih sebenarnya di sini. Ini masih error nih. Via IMF ini error. Ini kayak loggernya bukan di sini lokasinya, harus kita rubah semuanya nih, nanti harus bener-benerin semua. Terus MCC MNC-nya bukan 0101, 999 70 semua. Jadi banyak yang dirubah nih sebenarnya. Oke. Ini juga kita cek ada di mana nih posisi modulnya, harus dicek satu-satu. Juga domainnya nanti kita harus rubah sih sebenarnya. Kalau kita pakai 3gppnetwork.org juga nggak apa-apa sih. Cuma nanti DNS-nya harus 3gppnetwork.org. Oke. Kita sementara pakai 3gppnetwork.org, berarti domainnya kayak gitu ya. Nih. Domainnya ini yang dipakai. Oke. Ini masih 32%. Oke. Ini kita modifikasi lokasi modul. Nah, ini harus saya cek ntar lokasi benarnya di mana, nggak tahu saya. APN name-nya, APN name mungkin sama, IP address-nya ngikutin jaringan saya, kemudian ini address semuanya ngikutin network interface name-nya ENP0S3 dengan, ini salah nih, dengan, oke. Modifikasi sesuai kebutuhan, gitu aja lah. Oke. Jadi udah bahasa Indonesia. Jadi cara ngerubahnya gitu ke bahasa Indonesia sih sebenarnya. Tapi ini banyak yang diedit ntar ya. Ini banyak yang di bawah sini, banyak yang diedit, disesuaikan dengan konfigurasi benernya. Oke, 66%.
70%. Wah, lama juga ya. Oke. 95. Oke. Itu selesai, saya akan lanjut dengan ini ya, install yarn ini. Oke, yang ini tambahin repo dulu, baru install yarn. Oh, dia install Node.js dulu. Harusnya cepat sih Node.js. Cuma tetap aja dia ngambil 28 unpacking 188 mega. cepat. Waduh. Lama juga ya. Berarti selesai ini install web UI ya, user interface-nya. Videonya akan selesaikan dulu. Nanti waktu kita konfigurasi kita bikin video baru. Soalnya kelamaan, satu video kelamaan ini kalau udah setengah jam gitu mah lama ya. Oke, ini biarin aja sampai selesai dulu. Pokoknya web UI selesai. Ya, lama banget. Sambil ini saya coba masuk lagi. Sambil saya bener-benerin ini ya. Daripada buang waktu, saya akan benerin juga konfigurasi yang catatan konfigurasi. 4. Oke, coba lihat. Oke, masih proses 20%. Oke, sambil itu saya sambil benerin. Oke. etc open 5JS. Oke. Lokasinya ada di sini, OTC open 5JS. Sudah ini saya rubah. Semuanya harus dirubah ini. Jadi ini di sini. Oke. Ini dirubah semua ini. Ini dirubah semua. Yang itu ragu-ragu saya. MongoDB-nya ragu-ragu. Soalnya ini jadi MongoD. Oke. Oke. UDM. Ini bawahnya apa? UDR. Ini bawahnya apa? UDF. Ini bawahnya habis. Oke, ini saya save dulu. Oke, udah beres. Sekarang cari log. Coba lihat udah save dulu. 80% udah lumayan. Ini var log open 5JS nya ada di situ.
Jadi adanya di sini sebenarnya. Kita edit lagi sebenarnya di sini. Nah, ini edit dari atas saja paling gampang. Nah, ininya dibuang. Sebenarnya cuma buang yang iniannya. Jadi varlock open5gs. Ini root open5gs install dibuang. Varlock open5gs. /var. Oke. Ini juga wah, ini yang URI DB URI itu bingung saya. Karena situ masih MongoDB, yang benar apa nggak tahu. Ini varlock open5gs. Ini varlock open5gs. Ini varlock open5gs. Ini juga varlock open5gs. Ini varlock open5gs. Ini oke. Kita lihat lagi di sini. Oke, selesai. Sekarang saya akan install ini. Saya tambahin repository untuk yarn. Oke, masuk. Sekarang kita akan install yarn itu sendiri sebelum kita install open5gs web UI nya. Ini lama juga nih install yarn-nya. Tuh kan, lama. Oh enggak. Oke, cepet. Berarti ini langsung ke sini kita install open5gs web UI. Oke. Web UI akan install. Sudah install web UI, kita harus edit web UI nya agar ini kasih kata-kata ya. Hostname, agar terbuka untuk remote access gitu. Oke, ini udah keinstall harusnya. Kita akan edit si open5gs web UI service. Oops. Oke. Ini dia. Ini kondisinya seperti ini. Kita harus tambahkan di sini. Environment 2 ini tambahin. Ini buang aja. Oke, ini buang juga. Oke.
Oke, udah masuk. Sekarang habis sih, kita tinggal reload, restart. Kita lihat, harusnya kondisinya aktif, VW-nya aktif running gitu ya. Nah, ini kelihatan aktif running. Oke, dan started web UI-nya kelihatan di sebelah sini. Oke, ini akunnya adalah admin password 1423. Ini dia buat masuknya. IP address 8080, aslinya localhost 3000 dirubah jadi IP address 8080, bisa diakses dari sini. Oke, selesai. Ini videonya akan saya matiin dulu, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bikin Open5JS sampai web UI-nya. Konfigurasinya belum dilakukan, kita akan lakukan di video yang selanjutnya.